rambutnya sama. Jadi di situ kalau Bunda kan nggak Yesus kok. Sekarang kan Mak Bagus sudah melupa. jadi amin serupa. Jadi maju terus ya, siapa Zumira? Jom. Tiap Jom. minggu ke gereja terus ya, Bu ya? Iya. Ikut terus ya? Iya, dia mau ikut SPK. Oh, betul lah, nanti sudah, tapi belum dibaptis ya. Jadi Tapi ya, SPK nanti di bawah baru kalian. dibaptis nanti Iya. pas SPK ya, bagus. Besok. Kalau gitu ya, kuat. Iya, Mama. Maju terus ya. Tapi ya mau terima risikonya ya, segala risikonya ya. Yang penting percaya. Oke, terima kasih. Maju terus, Tuhan memberkati. Kira ini kalau dengerin lagu-lagu kita pasang, kembali ke saksi. Saya ini nangis. Oh, Lagu penyembahan itu. Saya lagi Main apa kamar? Ada demonstrasi lagi. Ya. Pentingnya ditaruh dulu nggak pernah sia-sia ya. Dulu namanya sekarang Maria sama Pak Yusuf yang Amin. You are the chosen one. Ada yang dipilih. itu kesaksiannya wakilnya Bu Christine yang lebih. ada Pak Cahaya lain. Udah. Saya udah tiap minggu udah sering dengar. Gak bosan. Bosan. Oke, jadi waktu semakin kejar-kejaran. Karena kita harus cepat pulang juga ya, karena kita di rumah sama tuyul kecil. Karena kan mau hari Senin kan mau UAS ya, UAS mas gitu. Nanti mau minta doa. Jadi mungkin bundanya mau penutupan, jangan panjang-panjang ya, 50 menit ya. Ya karena kita kalau di rumah begini, sering kadang berantem, kadang pukul-pukulan, kadang apa gitu ya. Jadi kita sama bertiga sama Pastor begitu, seperti berteman aja. Jadi bukan benar kan? Jadi kalau kita stres ya sudah. Ujung-ujungnya malam kita makan keluar gitu ya. Kalau stres. Makanya kita terus terang aja uang nggak kumpul-kumpul kan gitu. Kampung. Kali ke kampung. Ya puji Tuhan, shalom buat semua. Salam. Nah, terima kasih buat tempatnya malam hari ini, suasana baru lagi. Saya mungkin tidak terlalu ini, saya mungkin tadi saya ada pendapat sedikit-sedikit, misalnya tadi dari Pak Yosua dan Ibu Maria. Benar yang diceritain, tapi kapan-kapan mungkin kita bisa saling share lebih dalam. Saya ingat sekali memang saat itu semakin saya berdoa, semakin saya berontak. Tapi itu karena saya setiap buka kamar, saya lihat suami saya berdoa, anak saya berdoa. Setelah firman lagi firman Tuhan. Tetapi ternyata itu dia ini sendiri, Rena dia itu bermain sendiri, Roh Kudus. Dan memang saya dari kecil itu tiap hari memang juga orang tua wajibkan, bukan ayo baca Alkitab, tidak wajib tiap hari baca Alkitab. Jadi kami semua itu tiap hari dari kecil sampai SMA, saat kita itu tiap hari tanpa dilewati itu memang kebagian baca firman semua. Ternyata itu dia bermain sendiri, dan itu puji Tuhan setelah saya lihat suami saya, ada satu hal yang mungkin saya ingin ceritakan begini. Selain banyak masalah saat itu mungkin sudah mungkin kompleks banget, ada juga persoalannya saat itu Tuhan buka benar-benar. Saya yang tadinya orang paling susah cemburu, tiba-tiba muncul rasa cemburu. Saya lihat suami saya pertama saya cemburu, saya ngamuk. Tapi setelah lama-kelamaan anak saya dengan penuh kasih sayang, si papi berdoa, itu ternyata Tuhan kasih renungan sendiri di tengah malam bahwa kenapa kamu mesti cemburu? Suami saya juga ternyata kenanya begitu. Saya tiap hari tidak pernah ketemu perempuan, laki semua. Dari yang kalangan atas sampai menengah, enggak. Kalau ke bawah itu lain lagi. Tetapi, suami saya tidak terlalu mengekang saya. Makanya orang selalu bilang saya orang paling enak. Kalau ada Jono nggak pulang-pulang, ini Joni nggak pulang, ini nggak pulang-pulang. Kok saya nggak bersyukur banget ya?
Terus suami saya juga kenalnya sama marketing dan sebagainya. Saya bingung, waduh perempuan, saya udah ini. Tapi lama kelamaan akhirnya udah, karena Tuhan yang kita memang sering kita ibadah, berdoa. Awalnya itu tadi berat sekali, tetapi saya sekarang kalau saya tidak baca firman dalam satu hari itu rasanya ada yang hilang, pasti saya lari baca. Dan kita juga doa, masing-masing kamar itu punya kamar doa sendiri. Nah, akhirnya itu sama-sama saling merenung, loh kok kita harus saling ini ya, saling cemburu. Saya ini, dia ini. Akhirnya kami sama-sama bertiga berdoa, saling tumpang tangan. Fadel yang paling ambil peranan. Dia yang peluk kami, dia tumpang tangan. Satu persatu kan diberesin itu. Saya ingat sekali tuh, dia sendiri, Bunda Tati, aku kan nggak ada. Masa sih mesti cemburuan? Tapi tiap hari ketemu perempuan, Bunda tiap hari ketemu laki-laki. Ada yang terjadi nggak? Enggak. Berarti kan Tuhan memang tidak izinkan itu. Fadel yang bicara. Dan akhirnya kita sampai hari ini, saya bersyukur punya suami dia, dan dia selalu mengatakan dia bersyukur punya istri saya. Mau siapapun yang telepon di HP-nya, saya cuma bilang, Pi, temennya. Saya tidak pernah mau menyentuh pekerjaannya, karena nanti dia cerita sendiri. Begitupun saya. Dia selalu, Pi, ayo dong ikut. Enggak, males di dalam semua begini. Tapi kalau dia akhirnya kita, bener nih Pi, percaya nih. Percaya, dia juga nanya sama saya, gak apa-apa nih Bun. Enggak apa-apa. Ternyata kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang kasih ketemu. Benang merahnya itu semua jadi tidak apa ya, tidak saling menyakiti. Itu memang sempat berapa bulan, dan sampai sekarang kemanapun kami jalan, orang selalu berpikir, apa dia saudara saya? Fadel itu dipikir kita punya saudara, padahal anak kepala sekolah. Karena kita saling share, itu benar-benar saling terbuka. Kalau dia marah, ini sekarang saya selalu bilang, Tuhan ampuni saya, tegur mulut saya biasa berapa kali marah sama dia. Pi, sering sudah keliling loh kesaksian sama tim. Berarti kalau kita kesaksian, apa yang kita sudah keluarkan, itu kan sudah kesaksian hidup. Di sana terus ketemu orang, wah Pak Bagus nih marah-marah nih, nggak malu. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama dia, bukan tugas saya merubah karakter orang. Karakter orang itu kan melekat sendiri. Mau dia buruk, mau dia tidak, tetapi yang bisa merubahnya itu adalah doa, sokongan keluarga, sokongan suami, sokongan istri, teman, semua itu yang bisa merubah. Tetapi bukan ini hanya tambahan saja. Tidak bisa kita bilang, tapi dia suka begini, dia nih. Tidak, saya cuma bilang, dia terserah. Aku cuma bilang, nanti bersaksi Tuhan tiba-tiba sentil loh. Tadi habis marah sama istri. Dia tuh ketawa lagi kitanya. Jadi memang selalu ada Tuhan kasih celah untuk saling sharing. Nah, persoalan tadi yang dikatakan bahwa kita tulus ya soal semua perangkat yang kita pakai untuk perlengkapan, kita dapatnya itu dari doa, dari kita ya semua tadi. Itulah saya, kalau saya disuruh menjelaskan satu persatu mungkin panjang, tetapi ada satu yang saya dapat, bukan setelah saya di dalam Tuhan itu makin kuat. Sebelum saya di dalam Tuhan, kita kalau perempuan kan ada 3B ya. Dulu saya sering kasih seminar atau apa, itu paling sering itu 3B, behavior, brain, and beautiful. Jadi itu yang namanya inner beauty, semua itu tanpa dia, dengan tulus dia akan keluar dengan sendirinya tanpa beban. Kalau ini dari dalam, seperti Anton katakan tadi, itu saya ingat sekali dulu teman-teman suka bilang, wah gila perempuan pemain watak, tadi ngamuk di dalam, di luar udah bisa senyum. Tetapi itu saya coba terapkan, tetapi setelah di dalam Tuhan itu lebih nyes gitu, lebih indah. Kalau dulu saya bisa marah terus berubah struck gitu, cuman sepersekian detik saya bisa berubah tersenyum, berperilaku ini. Tetapi tetap kalau kita sudah sering mempelajari karakter itu biasa kelihatan di sudut mata, di sudut bibir. Tetapi setelah kita di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang lebih indah, lebih kasih dalam kita punya karakter itu keluar sendiri. Mau cara duduk, mau cara apa, itu kan kalau di dunia kerja atau di dunia main itu kan kita pelajari. Nah, tetapi di dalam Tuhan kita combine, itu semuanya akan keluar. Kalau kita tulus, kalau kita apa, ini semuanya ke muka. Orang bicara dengan kita jadinya adem. Orang bicara dengan ini pasti adem. Itu juga salah satu kesaksian hidup. Saya alami sekali, dan puji Tuhan bahwa
banyak hal lah yang seperti suami saya tadi katakan, memang itu luar biasa sekali. Tuhan juga, aduh berat lah pokoknya soal finansial ya. Saya ditipu sopir saya ditipu, kami ditipu ya, yang seperti tadi Papi bilang. Terus pengeluaran ke Toraja itu luar biasa banget dalam waktu yang bersamaan. Tetapi satu, berserah pada Tuhan dan indah pada waktunya. Dan dia itu tadi, dalam kita mulai dari pribadi bersekutu, masuk ke keluarga kecil, terus keluar ke kelompok seperti ini. Kalau itu tertata dengan baik, pola kita beribadah berserah kepada Tuhan, luar biasa sekali dalam penginjilan. Mungkin begitu ya katanya ya. Dari dalam sendiri, terus dengan suami, anak, terus sudah itu kita keluar. Itu tanpa dipaksakan, kamu harus begini, itu dia akan mengalir dengan sendirinya. Dan itu yang saya rasakan sekali. Membaca firman Tuhan itu berat banget loh. Beberapa hari lalu kami ada kejadian di Toraja. Setelah kejadian kemarin sebelum eksekusi, ada lagi tanah baru. Orang tua saya telepon siang-siang, kami ini ada rapat dan ratusan masyarakat diprovokasi untuk datang merampas salah satu tanah kami lagi. Saya dari pagi udah bilang, Papi hari ini tidak boleh kerja. Puasa, saya puasa, Papi puasa, kita tidak boleh kerja. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Dia diam di kamar, saya diam di kamar. Pas jam 1 siang, mereka telepon dari atas, orang tua saya di speaker itu diserang. Semua orang serang, kepala, Lembang, bupati pas di luar kota, jadi kita nggak bisa ganggu. Akhirnya Kapolsek apa semua datang ya. Tapi kan ini massa. Akhirnya saya bilang, Papi masuk kamar. Saya dengan Papi berdua pegangan tangan, kami berdoa. Ada satu ayat ya yang kita dapat itu persis dengan kejadian di kampung. Sementara kami pegangan tangan, kami penyembah, kami berdoa, persis kejadian di kampung. Orang tua saya diserang, semua sampai dibawa ke lapangan, tetapi tidak ada satupun yang bisa sentuh dua orang tua saya dan adik saya. Saya kaget. Pada saat kami selesai berdoa, kami telepon, gimana? Puji Tuhan, kami sudah di rumah. Tak ada satupun tanah kita yang bisa dirampas sama mereka. Karena mereka udah tunjuk ini. Tapi dia bilang, tidak tahu tuh. Ibu saya bilang, nggak tahu Tuhan itu tiba-tiba tunjukkan. Oh itu nama nenek saya di sana. Ini begini. Kalau Toraja kan ada tanda. Tiba-tiba itu terbuka semua. Mau Kapolsek, mau siapa, lari terbongkar semua. Nggak ada yang berani rampas tanah. Itu baru beberapa hari yang lalu ya. Saya langsung menangis. Kami berdua berpelukan, Fadel pulang, kami berdoa sampai malam, kami berdoa sampai pagi, kami berterima kasih sama Tuhan. Dan sampai hari ini masih banyak sekali masalah, tetapi Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi Jessica, saya sering dengar dia bercerita, tapi serahkan sama Tuhan. Secara manusia berat. Kalau saya secara manusia, saya bilang udah ngapain. Tetapi ada satu yang Tuhan mau ajarkan, bahwa kejadian ini datang pada saat kamu berserah kepada Tuhan. Artinya Tuhan punya maksud tertentu. Semakin kita berserah, berarti kan iblis kadang makin serang. Nah di sini kita dilihat apakah kita tetap mampu berjalan bersama-sama, jalan sama anakmu, jalan sama suamimu, walaupun dia mungkin di tempat lain, jalan sama kakakmu, sama adikmu, jalan sama kami semua. Saya ada di handphone saya, Papi juga ada. Teman-teman yang kami doakan kami list. Setiap selesai kami hapus, tapi kalau tidak kami, karena saya percaya beberapa hari yang lalu kalau kami berdoa soal tim, saya tiba-tiba ditawarik ya. Saya kok tiba-tiba baca firman Tuhan, saya menangis, saya tidak tahu apa, tetapi di situ ada satu yang jelas saya baca, tetapi saya tidak mengerti, tapi artinya begini, dikasih tahu. Tapi saya menangis, saya gemetar. Tuhan yang melakukan, Tuhan yang punya bagian, Tuhan yang membalas dan semua dia. Jadi kita itu dipeta-petakan. Ada bagiannya Jessica, ada bagiannya Jimmy, ada bagiannya kami semua sebagai temanmu, ada bagian Tuhan, sama-sama kita kerjakan. Jadi tidak usah merasa sendiri, kita semua terbeban, ya, terbeban. Jadi tidak usah merasa takut. Kalau memang itu masih ketemu fisik, mundur dulu. Karena biar bagaimanapun kalau sudah fisik yang ketemu, biasanya kalau amarah pasti keputusannya lain. Tetap berdoa. Tuhan pasti punya rencana, karena saya lihat sebelum kamu masuk di kelompok kita secara intens, biasa baik-baik.
Tetapi setelah kamu sudah benar-benar berdoa, banyak serangan. Berarti kan Tuhan punya maksud. Saya minta maaf, saya tidak tahu saya bicara begini. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Jadi panjang ya. Jadi, Amin. amin. Terima kasih. Haleluya.